I have you now. Halo semuanya, ketemu lagi sama Randa di Canda Cerita Asik bareng Randa. Tenang. Hari ini kita kedatangan tamu yang bikin seger dipandang. Terus apalagi kalau memandang dia tuh kita jadi Insya Allah ukti gitu. Siapa lagi kalau bukan, please welcome Nabila. Nggak boleh, itu cuma Alif doang ya. Oke, baik. Sama Mimo. Oh, Mimo doang sama Alif doang ya, kayak gini. Iya, nanti kita joget terakhir aja ya. Oke. Tapi Nabila jogetnya gimana ya? Ayo udah duduk dulu deh. Gini kali. Iya tuh, bye. Silakan duduk Nabila. Oke, makasih. Tepuk tangan dulu dong buat Nabila. Oke. Apa tuh? Coba lagi. 1, 2, 3. Ya. Aduh. Kita yang tahu ya kan? Duta kucing ya? Aduh. Itu kan duta sapo lain kalau ketawanya kayak gitu. Iya, Itu tadi duta kucing beda loh. Cukup kita yang tahu. Iya. Kembali. Yes. Jadi Nabila ini, oh iya, mereka mungkin belum pada tahu, kita tuh punya fans couple juga loh. Iya. Kita punya fans couple juga. Udah lama juga ya. Rana Fanbers. Randa Nabila, Fanda Nabers. Teret. Gitu. Jadi aku mau kepoin Nabila dulu berarti ya. Waktu dibikin, kamu tahu ada fans couple Rana Fanbers, perasaan kamu seperti apa? Seneng sih, karena kan ya pasti karena ada fans, makin banyak fans couple juga ya untuk mensupport kita, makin banyak yang support kita. Oh, bukan seneng karena dipasangin sama aku gitu. Ih, kan yang ngajak, kan yang awalnya liputan nyari-nyari aku itu kan kamu, bukan aku. Oh iya, bagaimana? Iya. Oh iya, dulu aku sempat liputan yang kita kan udah nggak di asrama lagi. Masih di asrama enggak? Enggak, yang aku pulang duluan. Enggak, jadi liputan itu tuh aku ingat banget. Sebelum kamu tersenggol. Oh, itu yang makan bareng itu. Yang kamu ketok-ketok kamar aku kan, Malu. gitu. Jangan di searching di YouTube ntar ketemu lagi. Gitu. Pasti di searching nanti. Jadi kita suap-suapan. Tapi pasti tayanginnya setelah kamu tersenggol. Oh iya. Terus yang aku pulang duluan kan ada emang. Itu juga. Ya, Nabila lagi di studio, jadi aku bikinin surat gitu, ditaruh di bawah pintu gitu kan, di bawah kolong gitu. Jadi itu gimana perasaan kamu setelah membaca surat itu, surat cinta? Aku nggak baca sih. Surat apa itu? Surat apa tuh, Pak? Kayaknya hutang deh. Hutang. Surat tanah itu. Tanah. Oh, Om kali ya. Siapa Om? Nggak tahu. Oh, Om Randa. Oh, Gitu. Jepie. Nabila, sosok anggun yang berhijab. Tapi dia Tapi ternyata nggak anggun juga ya. Anggun, kamu anggun kok. Aku akui kamu. Di depan kamera doang nih. Kamu Belakangnya apa? lo pakai mana? Gesrek. Nabila itu gimana ya? Walaupun dia gesrek-gesrek kayak gimana, aura kecantikannya, inner beauty-nya itu selalu terpancar. Oh, tepuk tangan. Itu kan benar, nggak usah tepuk tangan. Enggak masuk tepuk tangan. Randa itu jago banget puji orang. Enggak, ini serius. Kalian bisa lihat dari ekspresi aku. Kalau ketemu Nabila, mau dia pakai baju tidur kayak mau dia belum mandi kayak, tetap kecantikannya itu terlalu terpancar. Itu sih. Apa? Tapi kamu kok agak kurusan sekarang? Iya, kurusan. Kenapa? Mikirin apa sih? Kalian semua tahu kan? Atau mereka belum pada tahu? Nabila itu bucin sejati. Bucin kan halus sih, lebih tepatnya ya nggak sih? Gimana maksudnya? Saya kurang bingung.
Karena aku walau punya pacar, walau nggak punya pacar, aku bisa bucin. Loh. Gitu loh. Loh, bucinnya sama Ngebucinin siapa? orang gitu. Misalnya aku ngefans sama siapa nih, aku bisa sebucin-bucinnya gitu loh. Fansnya sama dia, ngeliatin dia terus, gitu-gitu. Gitu. Agak jijik sih. Iya sih. Cuman ya untuk menghibur diri gitu loh, karena yang aslinya nggak ada, ya udah yang palsu aja. Tapi kamu emang setelah kamu tahu ini kan kamu bucin, nggak pernah kamu terhanyut gitu, beneran kapan ya bisa nggak sih beneran jadi pacarnya dia gitu? Pasti pernah kayak gitu. Pernah, cuman lebih kalau yang aku idolain itu nggak yang sampai segitunya sih, nggak sampai yang kayaknya aku harus jadi pacarnya dia karena kayak siapa sih gue gitu kan. Tapi memang kayaknya bucin udah hobi gitu ya. Iya, karena kalau ada rasa kebucinan itu rasanya tuh hidup tuh kayak bahagia gitu loh. Kalau waktu itu ada sempat ngetren kamse upai bucin. Tapi nggak apa-apa. Bucin itu berarti kita normal. Kita punya rasa untuk mengagumi seseorang, untuk berangan-angan. Karena kan semua itu awalnya dari berangan-angan dulu. Lebih menggemari sih, misalnya kayak aku ngehaluin siapa nih misalnya. Aku gitu. Ya, boleh lah, misalnya Rada gitu kan. Karena dia jago main. Aduh, gak usah diomongin sini deh, ntar kena bully gue. Enggak, bercanda. Nabila salting. Lanjut. Jadi, gimana kalau mengagumi seseorang? Aku pernah, nggak usah aku sebutin namanya, sekarang artis Indonesia juga ya. Kalau Siapa yang di gitu luar, ya? kalau yang di luar sih, ya wajar sih kita bucinin, kita masukin sosmed, orang juga tahu, lu nggak mungkin bisa lah sama artis luar gitu loh. Ini karena sama-sama orang Indonesia, awalnya ngagumi ya karena dia itu habis Quran, apa yang gitu-gitu, jadi siapa sih yang nggak lulu gitu. Tapi dia nggak tahu kamu siapa. Enggak lah. Kasiannya. Aku DM juga gak dibalas. Siapa tuh? Berarti kurang berguna centang biru itu. Waktu itu belum. Belum centang biru. Begitu aku centang biru, dia keluar film baru, aku tag di repost. Aku terus dia bilang, dia baru balas tuh chat yang aku di atas kan, baru waalaikumsalam Nabila, dia bilang gitu. Terus aku malu, aku hapusin semua. Malu dong, jual mahal gitu loh. Lah pakai mana? Ini kan udah dilempar umpan, udah disambut sama dia. Akhirnya kamu ngulur umpan lagi, narik umpan lagi maksudnya. Iya, karena aku tuh memang bucin banget, cuman nggak pernah mau menunjukkan ke orang yang aku suka tuh, misalnya yang aku ngefans aku gitu, aku harus jual mahal gitu. Ini jadinya nanti kayak lagu Andai Saja loh. Andai saja ku bisa mengatakan kamu, kalau kamu nggak mengutarakan. Itu penyanyinya siapa sih? Aku suka Nggak tahu banget siapa gitu. itu. Apalagi liriknya kan Kurang banyak sih viewersnya emang. Gitu. Kurang banyak sih. Buat Anda, ayo selalu setiap hari jangan kalian nggak nonton itu biar viewersnya naik gitu loh. Ya, andai saja ya, jangan lupa nonton. Enggak, maksudnya ini berkaitan loh, Bil. Menurut aku Apanya ya, tuh? kita kan seumuran lah. Kadang-kadang punya perasaan sama orang gitu. Pasti teman-teman yang nonton juga nih punya perasaan sama seseorang. Kalau kita milih untuk tertutup, nggak berani nunjukin perasaan itu, ya lama-lama kan dia nggak tahu dan bisa jadi dia jadi milik orang lain. Kamu pengalaman ya? Iya pernah. Karena aku bilang kita seumuran, aku juga punya pengalaman gitu kan. Kenapa nggak harus bilang selaras sama lagu tadi Andai Saja? Kenapa dia nggak bisa tahu orang itu? Karena dia nggak berani. Karena nggak berani mengungkapkan. Nah ini kamu udah dibalas DM-nya malah dihapusin, kenapa? Ya kan nggak mungkin. Kalau aku suka banget sama kakak Ya nggak gitu juga. Itu nggak mungkin sih. Ya udah, aku hapusin yang lebay-lebaynya gitu loh. Misalnya Jadi aku. sekarang sih B aja sih. Lah. Enggak B aja sih. Cuma maksudnya kayak lebih. Ya udah mengagumi, tetap mengagumi. Pernah ketemu nggak? Enggak pernah. Kenapa? Dia pernah ke Indosiar padahal. Siapa ya? Siapa sih ya? Inisial. Gak usah deh. Mau kasih tahu gak? Enggak. Siapa? Ya kan aku ngefans doang. Iya, tapi kan. Gede banget sama aku. Ya tapi kan kalau dia mengagumi kamu juga kan berarti itu kan nyambung. Udah tahu sih. Udahlah. Tapi ada nggak sih gelagat-gelagat yang kamu lihat dia juga punya
Perasaan. Ih gimana mau punya perasaan cuman balasnya waalaikumsalam Nabila. Nggak, bukan perasaan sih, tertarik. Nggak tahu sih. Kalau dia nggak tertarik, dia nggak mungkin bakal mau balas. Ah. Oh gitu ya. Sombong banget sih lo. Tambah lagi minumnya, Mbak. Minum, Mbak. Iya. Gitu, benar. Jadi kan aku sebagai cowok biasanya kalau memang udah nggak tertarik sama cewek, ya. Walaupun maksudnya sesama teman-teman entertainment kamu nggak mau balas gitu. Iya bales sih, tapi kan balesnya tuh kelihatan loh. Asal bales sama bales benar-benar mau ngasih respon. Oh gitu. Menurut kamu balasan dia ke aku itu responnya? Ya mana aku tahu balasannya, aku nggak tahu. Kau pakai mana masih? Ya kan aku curhat. Iya balasannya gimana dulu? Iya kan jadi aku tuh dulu sering ya assalamualaikum Seneng nih kalau orang curhat. apa Iya. gitu assalamualaikum terus kayak misalnya dia buat story aku komen lah apalah gitu. Cuman karena waktu itu aku belum centang biru cuy, iya kan, jadi nggak pernah dibalas tuh. Mungkin DM aku masuk ke DM request ya nggak sih. Begitu aku udah centang biru tuh dia keluar film, aku storyin nih selamat ya film baru aku tag dia. Dia repost, repost pakai F. Repost. Emang Nabila suka gitu emang. Terus? Dia repost kan, terus dia baru balas. Waalaikumsalam Nabila, makasih ya. Oh bentar, repost kan tadi kan. Nabila kalau bilang pizza dia bilang pija. Kan dulu. Kok pukul sih ya? Aduh ya. Nggak dicuci nih. Terus. Ya gitu. Ya udah balasnya gitu. Ya balasnya gimana? Ya. Waalaikumsalam. Karena kan aku di atasnya pernah assalamualaikum gitu kan. Dia balasnya waalaikumsalam Nabila, terima kasih supportnya dia bilang gitu. Aku bilang sama-sama, udah gitu. Terus? Udah. Sekarang pernah DM lagi? Enggak. Loh? Follow aja enggak? Loh? Tapi aku follow dia kan follow. Aneh nih ceritanya aneh ini. Udah kayaknya nggak bermanfaat deh Kak. Tapi dia kamu nggak follow tapi kamu minta follow back? Enggak. Oh enggak juga. Malu lah. Kirain. Karena aku jangankan kayak gitu ya, kayak ke teman kita ada, misal satu teman kita, walaupun aku karena nganggap dia ya sering ketemu ya udah aku follow, walaupun dia nggak follow back, aku nggak mau follow back, yang kayak gitu, gitu loh. Iya gitu. sih. Tapi berarti sekarang nggak terlalu mengagumi lagi ya? Bukan nggak terlalu mengagumi sih, lebih kayak ya udah sih. Apa mungkin kamu udah punya kekasih? Itu kan nggak masuk. Ini maksudnya. Enggak juga sih. Nggak. Ini logikanya kayak gini, Bil. Kita ngefans sama orang dan mengagumi lah. Kalau udah direspon itu otomatis kita senang dan pengen intens komunikasi gitu. Pasti kamu juga punya usaha. Tapi kalau kamu nggak mau, apa ada hati yang kamu jaga? Pada saat itu malah enggak. Itu. Sekarang juga kalau dia nggak pernah ngechat aku, kalau dia chat aku balas. Sekarang ada apa enggak? Apa yang nih? kamu jaga hatinya? Ada dong. Luar juga kan? Jatuh cinta itu anugerah, ya nggak? Iya, anugerah. Anugerah. Gitu. Anugerah. Walaupun ujung-ujungnya anjing. Kita tuh udah tahu ujung-ujungnya biasanya sakit sih ya, Iya. gitu. Coba ya udah dinikmati aja. Gimana yang terakhir ini gimana? Yang sekarang maksudnya orangnya gimana? Ya. Oh sorry, tadi yang Nabila kagumi sekarang dia tidak mengagumi lagi. Bukan tidak mengagumi, masih mengagumi. Tapi udah B aja karena dia udah Cuman punya bukan B. tambatan hati. Enggak gitu juga sih, Nda. Cuman maksudnya Udah kalah lah pesonanya sama yang sekarang. ya mengagumi kan beda ya sama Iya. yang gimana. Iya sih. Tapi kamu bilang mengaguminya tadi sempat bucin juga kan? Iya, karena waktu itu aku kesepian. Oh. Kan kamu tahu aku halu banget ya, bucin halu kan. Jadi aku mengisi kesepian kekosongan aku tuh ya gitu, ngeliat yang kayak gitu yang membuat aku jatuh cinta sama orang. Nggak jatuh cinta sih. Jadi yang sekarang tuh pacar? Yang mana? Yang sekarang? Ya lebih kayak saling menjaga aja sih. Udah berapa mantannya? Mantan apa? Aku. Ada mantan bu. Jadi ya kan aku jadi curhat. Ini nggak apa-apa, memang di sini tuh cerita apa aja bebas. Jadi canda. yang sekarang dekat lagi sama aku nih, gitu. Itu aku udah kenal dia dari kecil. Oh. Dari sebelum Lida, pas di Lida juga aku dekatnya sama dia. Gitu. Terus?
Terus pernah Sempet pacaran. miskomunikasi, iya. Terus? Pacaran. Putus. Putus. Terus balikan lagi. Terus miskomunikasi lama banget, hampir 3 tahun. Terus balik lagi. Sekarang Kok balikan sama mantan sih? Emang ada ya Cong ya 2020 balikan sama mantan? Ada itu Nabila. Oh iya. Nabila doang ya? Kenapa? enggak sih, maksudnya kan sekarang ya saling support aja, nggak juga yang gimana-gimana banget. Iya Udah sih. saling support, lagian kan jauh juga gitu. Oh dia di mana? Di Aceh. Oh di Aceh. Yang di Jakarta ada? Enggak. Aku tidak begitu. Ya kan nggak tahu. Orang jangankan cuma deket aja Bil. Orang yang pacaran aja kalau LDR itu bisa punya satu lagi loh di tempat dia tinggal. Ya jalanin aja sih kalau aku mah. Kenapa pengen deket lagi? Sebenarnya bukan niat untuk dekat lagi, karena aku walaupun waktu itu udah putus kan, cuman masih komunikasi baik, sekali-sekali masih nanya apa kabar, apa gitu. Karena kan udah kenal dari kecil juga, lama banget temenannya juga. Itu ya udah apa kabar. Jadi ada satu titik sih yang aku rasain di saat aku gitu juga. Saat Aku ngerasa ya setiap aku ada masalah tuh ya pasti aku butuhnya ceritanya ke dia gitu, karena memang udah percaya gitu, cuman nggak semua cerita juga sih, ada beberapa maksudnya aku nyambungnya gitu ke dia. Orang tua tahu? Tahu. Berarti udah dekat juga sama keluarga. Iya, karena kan udah lama banget. Jadi Kan dulu awalnya temanan. Ya kan dulu kan sebelum bentar, aku ingat dulu. Waktu itu kan sama Awan Potret. Oh, kawan. Nah itu gimana tuh ceritanya? Aku sama kawan, aduh gimana ceritanya ya? Ah. Itu harus dibuka juga nih di sini. Lo pakai mana? Minum. Ini beneran bisa minum nih. Kamu nanya nggak ini minuman apa? Apa? Nah, jadi ini rumput dicampur daun, diulek, dikasih air. Seriusan. Ya, minum. Nggak, ini minuman beneran kok. Kenapa aku bilang gitu? Nanti kalau ada sponsor, mereknya yang aku sebut. Oh. Ayo buruan buat kalian semua. Kasihan loh ini. Kok kasihan sih? Enggak, biar kasihan maksudnya brandnya biar bisa tahu. Iya, jadi gitu. untuk sementara aku bakal bilang ini adalah minuman Rumput. campur daun. Kayak Tapi kalau sawi. udah ada sponsor, ini minumannya yang aku sebutin mereknya. Gitu. Baiklah. Gimana Pak? Boleh, itu sirup kok. Hah? VYX. VYX apa itu? Nama brandnya. Oh VYX. Oh iya. Oh saya kira XYZ. Apa tuh? Cukup orang yang agak tinggi aja IQ-nya. Oh, berarti aku. Makasih loh. Enggak, bercanda aku tuh sama dia udah nyambung. Iya. Oh iya, jadi waktu itu kan sempet deket juga sama keluarga kawan. Ya. Berarti banyak banget dong cowok yang deketin kamu. Nggak mau sombong sih ya. Enggak, bercanda. Tapi so cantik banget sih Angela ya. Lu emang cantik? Siapa yang mau ngebantai emang cantik? Gitulah. Enggak juga sih, maksudnya kalau dulu karena kan aku masih SMA ya waktu itu ya. Itu kalau memang di waktu di Aceh yang benar-benar orang tua aku tahu ya cuma dia. Ya cuma dia gitu. Yang dia Kawan mana? yang aku ceritain tadi. Iya. Tuh. Kalau kawan ya Apa? jujur awalnya aku nggak tahu ya. Ah. Awal kawan fotoin aku, Ah. terus teman-temanku, "Ih, Nabila enak banget difotoin sama kawan potret." Hmm. Maaf ya kawan mana nih? Kawan maaf banget nih. Ya. Aduh, siapa kawan potret? Aku nggak tahu, sumpah aku nggak tahu. Aku emang sering lihat misalnya foto Putri, kalau Lesti atau apa itu ada tulisan awan potret. Cuma aku nggak tahu kalau dia itu fotografer. Pada saat itu kan aku anak kampung ya, nggak update gitu. Ini loh dia IG-nya apa gitu. Ini dia fotoin kamu. Nggak, Nabila terlalu jauh ceritanya. Iya. Dia sempet ngedeketin Nabila. Awan Potret sempet ngedeketin Iya. Nabila, ngedeketin Iya. keluarga. Kenapa nggak jadi? Langsung situ nih. Iya iyalah.
Ya pada saat Lebih memilih itu, yang udah kenal dari kecil. enggak, waktu itu kan aku udah nggak sama dia. Oh, terus. Pada saat itu ya gimana ya? Ya hati nggak bisa dipaksa juga Oh, sih. berarti belum ada rasa. Waktu itu namanya baru kenal. Oh, waktu itu sekarang? Lah itu ntar yang di kampung nonton loh ini. Habis ini putus lagi. Ya udahlah kalau gitu. Nabila cantik, banyak yang deketin. Semoga nanti dikasih yang terbaik lah. Nanti Amin. kita ngobrol lagi ya di segmen 2 di Jakat Jawab Singkat. Yeay. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Oke guys, kembali lagi di channel cerita asik bareng Nabila. Canda, bukan canda ya. Canda. Ulang. Oke. Yang bener. Aku nih hostnya. Ya udah. Siapa tahu bisa jadi co-host kan Ya, di sini. ya. Satu. 1, 2, 3. Kembali lagi di Canda cerita asik bareng Randa. Nah, kalau gitu aku lagi ya. Ya. Gantian nih. Iya. Iya. Kayaknya kamu mati kutu deh gara-gara aku udah Ada lebih bagaimana? Oke teman-teman semuanya, kita sudah melewati satu segmen bersama Nabila menceritakan tentang kebucinannya dia dan beberapa cowok yang mencoba untuk mendekati dia. Aduh. Dan ternyata termasuk kamu loh. Iya. Kamu mau usah so apa-apa depan kamera kan di masa lalu udah. Gak jadi. Aku baru mau bilang tadi kan banyak sekali cowok yang mau mendekati dia dan Nabilanya ternyata juga sempat baper sama aku. Ih, saya mana dulu orang dari kampung nggak baper kepalanya digini-gini. Enggak ada. Dulu. PHP dia. Gak gitu. Alah. Jadi korban dong gue. Sedia nggak? Ya. Oke teman-teman semuanya, yang tadi dulu aja kita bercandaan kok. Ntar dia nonton loh. Gua mau apa? Kak, maaf ya ini cuma bercandaan aja sih. Tapi sebenarnya emang iya sih. Gak kan dulu, sekarang mah. Oke teman-teman semuanya, iya kita sekarang ada di segmen 2. Segmen 2 itu adalah Jakat Jawab Singkat. Jadi Nabila silakan duduk di kursi panasnya. Warnanya aja udah merah ya. Kita bercanda lagi. Gak bisa sama Nabila mah. Seperti semua bintang tamu yang telah hadir ke sini dan siapapun nanti yang bakal hadir ke Canda, mereka harus duduk di kursi panas ini dan menjawab 15 pertanyaan. Jawab singkat, Jakat secara singkat, padat, jelas, tanpa kebohongan dan matanya harus tertuju ke kamera yang sana. Aku nggak bisa mas. Mana kameranya? Saya kan sudah bilang, oh iya. Bukan FTV ya, bukan FTV ya. Silakan. Oke. Nabila udah siap? Siap. Inilah Jakat Jawab Singkat. Masak atau dimasakin? Dimasakin. Bintang iklan atau FTV? Cepat, Jakat. Dua-duanya dong. Nggak bisa. Bintang apa? Bintang film atau Oh, film. FTV? Film. Oh, bintang iklan atau FTV? Bintang iklan. Satu lagi, nah, atau FTV? Buruan. Dua-duanya dong. Nggak bisa pilih satu. Pilih yang paling banyak duitnya. Iklan. Iya, oke. Musik atau film? Musik. Mendengarkan atau berbicara? Mendengarkan. Orang nggak tahu kalau Nabila pernah. Nabila pernah. Orang nggak tahu. Halo, kalau Nabila- bucin. Oh, itu semua orang tahu, ganti jawabannya buruan. Orang nggak tahu kalau Nabila pernah mati rasa. Asik, mati rasa. Aduh. Oke. Bau mulut atau bau badan? Gak enak banget dua-duanya. Tapi aku lebih mending bau badan deh. Suruh mandi daripada bau mulut. Oke. Naik mobil pribadi tapi macet atau jalan kaki tapi capek? Mobil pribadi tapi macet. Oke. Next, kaya tapi bodoh atau miskin tapi pintar? Miskin tapi pintar. LDR atau berdekatan? Pengen sih deket hati ini kalau LDR berdekatan.
sekarang LDR. Oh, dikejar atau mengejar? Dikejar. Suka yang lebih muda atau lebih tua? Lebih tua. Menyakiti atau disakiti? Disakiti. Cemburu atau dicemburuin? Cemburu. Cemburu. Cowok berkumis atau cowok berjenggot? Cowok berkumis. Miskin tapi bahagia atau kaya tapi gelisah? Miskin tapi bahagia. Tepuk tangan buat Nabila. Karena bahagia itu sederhana. Asik, lanjut lagi. Udah nih. Karena kebahagiaan itu tidak selalu mengenai kekayaan. Ya. Karena kebahagiaan itu yang ada di dalam sini. Ya, sini. Aku bisa kok bahagiain kamu. Oh, next. Jangan. Nabila. Udah, masih ada nih. Enggak, masih. Udah habis kok. Oh, udah. Cuma mau kepoin aja. Aku boleh bangun. Enggak boleh lah. Oke. Kok kamu kan sebagai Banyak perempuan. pertanyaan ya Nabila ya? Oh iya dong. Perempuan. Ibu negara. Ibu negara, ibu rumah tangga. Siapa tahu sampai jadi presiden. Amin ya Allah. Amin. Ibu rumah tangga, calon ibu rumah tangga. Kenapa kamu milihnya dimasakin daripada masak? Kamu nggak bisa masak ya? Bukan, ya aku jujur aku malas masak. Malas banget. Diketawa. Kenapa? Iya. Kenapa? Mungkin satu belum mencoba sih, belum mencoba. Aku nggak terlalu suka ke dapur emang, tapi aku suka makan. Gimana? Oke. Gimana? Nanti kalau udah nikah? Ya aku berusaha harus bisa masak lah. Iya. Nggak mungkin nggak bisa kan? Bisa. Tapi sekarang lebih suka untuk makannya aja ketimbang Iya, daripada masaknya. masaknya. Tapi ada masa-masa tertentunya lagi pengen masak. Aku bisa masak kok. Emang kamu tuh aduh. Ya. Lanjut. Bintang iklan atau FTV tadi susah banget. Susah banget. Tapi Jangan karena gitu aku kompor-komporin dong. yang paling banyak duitnya jadi Itu karena pilihannya paling banyak duitnya kan tadi kan. bintang iklan. Tapi kenapa susah banget pilihnya? Karena aku lagi jatuh cinta banget sama acting saat ini. Jatuh Hmm. cinta banget sama acting. Bintang iklan juga sampai sih nggak mau bintang iklan karena kan iklan ya bakal terus muncul ya, bakal Benar. di stasiun TV manapun bakal terus Benar, muncul benar. gitu. Jadi memang pilihan yang sulit. Orang pasti, oh dia kan yang di sini, dia kan dia brand ini. Tapi emang iklan sama FTV jauh banget ya duitnya ya? Kalau sama FTV sih untuk iklan, karena aku iklannya brand ambassador kan. Jadi beda lah. Beda Boleh banget. disebut. Enggak usah. Jangan mereknya ya, dia nyanyi aja. Cengkok ya. Ketemu hilang gitu. Jadi kalau kalian beli sampo di Indomaret misalnya, oh Indomaret. Di supermarket, saya bisa lihat wajah Anda. Oh enggak ya? Pokoknya di semua toko mainan. Udah bilang gak usah sebut merek lah, yang gede sekalian. Udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Siapa tahu nanti bakal Tiba-tiba dia endorse kamu gitu loh. endorse itu lebih paling enak banget kalau supermarket atau minimarket. Bang Gino bilang lu endorse-nya minimarket aja, Cung. Jadi semuanya bisa dapat. Jadi kalau habis beras masuk. Sampo habis, mau ambil lagi. Baiklah, oke. Next. Iya. Apa tadi ya? Jadi Naik mobil maksudnya- pribadi tapi macet atau jalan kaki tapi capek. Iya. Aku juga sih kalau disuruh Karena aku pilih, mager. ya mending naik mobil ya. Iya. Kalau macet kan kita bisa istirahat ya. Apalagi Jakarta panas, cuy. Bisa-bisa Iya, nanti. deh. Nah, ya itulah pokoknya. Kaya tapi bodoh atau miskin tapi pintar. Miskin tapi pintar. Kenapa, Bil? Karena sebenarnya bukan pintar pelajaran atau gimana sih. Lebih kepada sifatnya bijak atau apanya gitu. Karena kan percuma ya kalau kaya pun tapi kalau dia nggak pakai hati, cara memperlakukan orang tuh ya sama aja. Kalau kamu Percuma. nanya ke aku, coba kamu tanya sama aku, kaya tapi bodoh atau miskin tapi pintar. Kamu kaya tapi bodoh apa miskin apa? Tapi pintar. Aku pilihnya kaya tapi bodoh. Kenapa? Biar gampang dibodohin. Karena kamu nakal. Enggak, bukan Kamu cari yang kaya tapi bisa dibodohi. Enggak, orang ada FTV. Gitu ya? Itu salah jawab, salah Aku kaprah. gak nyangka loh kamu begitu. Cukup. Maksudnya kaya tapi bodoh. Nggak mungkin. Bukan nggak Apa mungkin sih? sih. Ya lama-lama Mungkin dia banget. agak
Orang bodoh jadi kaya tuh mungkin banget ya, nggak mungkin tuh orang malas jadi kaya. Iya sih. Jadi kalau kita kaya walaupun kita bodoh, ya no mungkin problem. aja. Iya. Cuman Setiap maksudnya manusia itu kan punya kelebihan masing-masing. benar. Mungkin lebihnya dalam apa? Dalam hal memahami orang lain, dalam hal menyantuni orang lain, Iya. dalam hal membantu orang lain ringan tangan. Kalau kita kaya karena memang usaha kita sendiri walaupun kita bodoh, kita Bodoh, bisa memanfaatkan karena manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Benar kan? Benar. Benar. Makanya aku sebenarnya kan sebenarnya juga bukan dalam arti kata harus pelajaran, Yes. tapi lebih kepada sikapnya. Betul. Terus hak banyaknya lagi. Kan banyak penjelasannya, jadi aku nanya lagi sama Nabi. Oke. Kok kamu yang oke? LDR atau berdekatan, tadi kamu milihnya berdekatan, padahal kan sekarang lagi LDR. Ya gimana ya? Ya begitulah. Tapi ternyata keadaan itu memaksa gitu loh. Padahal LDR itu tidak menyenangkan. Sangat tidak menyenangkan. Aku juga hampir LDR, Oh gitu. Kasihan Rangga. tapi aku lagi bujuk-bujuk supaya dia Kamu gak boleh gitu kalau dia mau ngejar cita-citanya. Pergilah kasih. enggak, itu lagu males aku dengar lagu itu. Itu aku nggak setuju itu. Nggak Pergilah setuju kasih, kejarlah keinginan, aku nggak mau. Kalau sayang itu ndak mau dia sejauh apapun, kamu bakal bisa jaga walaupun Loh, cobaannya loh, banyak. Lo bagaimana? Tapi kamu milihnya berdekatan. Pengennya sih gitu, cuman kalau keadaannya memaksa, tapi ya Jadi mau karena gimana? ini belum terjadi, Bill, aku berusaha untuk meyakinkan dia supaya tetap berdekatan gitu loh. Dia siapa sih? Dia lah. Dianya siapa? Aku sebut ya, boleh nggak? Sok tahu. Tahu aku mah Udah. Dikejar atau mengejar? dikejar. Dikejar. Ya. Kau suka dikejar-kejar? Iya. Kejar Aku anjing wanita. gitu. Enggak sih. Iya sih. Tapi zaman sekarang banyak loh wanita yang ngejar. Tapi bagi aku kayak nggak berlaku gitu loh hal yang begitu ndak. Kenapa? Karena aku sering nemukan teman-teman aku yang tipe kalau cowok tuh nggak suka kalau ceweknya kegenitan, Yes, aku yang juga. dekat-dekat duluan nggak suka gitu. Aku juga. Jadi aku alhamdulillah punya prinsip yang kayak gitu. Aku nggak mau deketin cowok duluan walaupun sesuka apa. Yes. Soalnya aku pernah dikasih tahu sama teman, dikenalin sama seseorang wanita gitu. Nah, kenalan sama ini, ya kenalan pas ketemu pertama. Jadinya lebih gimana gitu. Agresif banget, kayak cacing kesiram air panas gitu. Ah cuy. Agresif banget. Aku Iya. jadi males jadinya gitu loh. Gak suka kan, makanya aku nggak mau jadi yang begitu. Walaupun aku suka sama cowok itu pasti awalnya aku sosok jual mahal. Tapi setidaknya kamu kalau dia udah ngasih sesuatu, kamu tunjukin respon walaupun sedikit. Iya. Karena kadang-kadang cowok itu tidak sepeka wanita loh. Iya Jadi sih. kadang-kadang dia ngerasa kecewa, dia udah ngasih kayak gini, dia udah ngasih perhatian lebih, kayaknya apa dia nggak suka sama aku ya apa Iya nggak? sih. Kamu butuh itu untuk meyakinkan, ibaratnya ada apa ya? Ada jawabannya. Umpan balik lah, tapi umpannya sedikit gitu. Ya, ya. Kan kamu tahu sendiri, aku kalau udah jatuh bisa sebucin-bucin itu, sejatuh-jatuhnya. Orang nggak jatuh aja kamu udah bucin. Iya sih. Terus Apa gitu? cowok berkumis atau cowok berjenggot? Cowok berkumis. Aku ada kumisnya, ada jenggotnya. Emang iya? Kan dicukur. Oh iya. Jadi Baiklah. kalau punya dua-duanya gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Makasih, Pil. Hai. Bagaimana? Lo kok penonton pada tidur nih gimana sih? Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan apa ya? Ya udahlah, pokoknya tepuk Oke. tangan aja di segmen 2 ini. Nabila jawabnya luar biasa sekali, dia punya pemikiran sendiri. Kita ngelihat sudut pandangnya dia tentang percintaan dan lain sebagainya, tentang kekayaan, tentang Asik. perjuangan gitu loh. Nanti Iya, di iya. segmen 3 kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai kehidupan Nabila, sepak terjangnya mungkin, karirnya mungkin, atau motivasi dan prinsip hidupnya mungkin ya. Nanti kita bahas di segmen 3, tetap di sini. Di channel. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Oke, masih bersama Randa dan Nabila di Canda Cerita
melalui 2 segmen. Ya, yang Segmen asik, satu. tidak jelas berketawa-ketawa itu tadinya. Segmen 1 kita ngobrol tentang Nabila dan kebucinannya. Yeah. Segmen 2 kita ngobrolin tentang pilihan, jawab singkat gitu kan. Bentar, saya sendawa. Oke, Ya, untuk Bapak, aman. aman lah ya. Acara Bapak soalnya. Iya dong. Hmm. Minum dulu nggak? Oh, boleh. Boleh. Kita soalnya mau ngobrol serius nih, Bil. Oke, biar aku tenang dikit ya. Aku takut ya segmen ini ya. Jadi kita lebih ngobrol serius aja sih. Tadi kan aku bilang di segmen 2 mau tahu gimana sih Nabila itu gitu loh. Yang mungkin sebelum ini orang nggak tahu gitu. Sebagai seorang penyanyi dangdut yang berhijab gitu. Apa yang kamu rasain? Sebenarnya sih satu sisi aku senang karena kan aku juga bisa kasih tahu ke orang-orang kalau penyanyi dangdut itu nggak semuanya yang kayak kalian kira loh, yang tanda kutipnya harus kuliah atau gimana, nggak harus kayak gitu. Penyanyi dangdut juga banyak yang berhijab, banyak yang kayak aku misalnya, Kak Selfie, Kak Lesti juga udah berhijab gitu. Anak-anak muda yang sekarang udah berhijab tuh bisa menunjukkan kalau dangdut itu ya sama seperti musik lainnya. Justru dangdut tuh ya punya tingkat kesulitannya yang Ya. nggak sama musik lain. Jadi setiap genre itu punya kesulitan sendiri-sendiri, punya ke apa ya, kemanisan sendiri-sendiri. Ya. Terus juga berarti kan ada pro kontra dong ya. Pastilah. Terlebih lagi kamu dari provinsi yang Aceh. iya, Serambi Mekah kan. Serambi Mekah. Terus pernah dapat cibiran sekeras apa sih? Banyak sih, apalagi pas awal-awal aku lolos kan jadi nominasi. Itu pasti, kita mau dukung yang begini-begini, sama aja kita maksudnya menjerumuskan saudara kita ke dalam hal-hal yang tidak baik gitu loh. Dosa, katanya tabu, katanya orang berhijab kok nyanyi dangdut, apa macam-macam deh. Jadi sehingga banyak masyarakat dari provinsi aku tuh ada yang ngedukung, ada yang enggak gitu. Karena mikirnya kok mendukungnya dangdut sih. Pernah gak sih Terus sampai apalagi- sedih banget gitu? Sedih lah, sedih. Apalagi teman-teman sekolah gitu, pasti ada juga sih. Kenapa sih Bil harus dangdut gitu? Anak muda lu tuh masih muda loh. Ya, aku Lo juga. biasanya hip hop loh. Aku juga Lo gitu. biasanya kalau lomba-lomba dia hip hop, kok kamu mau sih ikut dangdut gitu? Kok mau sih jadi biduan, ya ikut dari panggung ke panggung gitu. Aku juga Padahal pernah. kan ya sama aja sih sebenarnya, ya nggak sih? Mungkin ya sekarang tuh gimana ya, musik dangdut tuh dulunya mungkin sering dipandang sebelah mata, Ya. tapi sekarang musik dangdut itu adalah musik yang berkelas juga. Dan kita sebagai negara yang punya musik ini, jati diri musik Indonesia itu sebenarnya dangdut. Seharusnya bangga ya nggak sih? Seharusnya bangga gitu loh, apalagi punya teman yang berjuang gitu di musik dangdut, mengharumkan nama daerah gitu kan. Toh Nabila sekarang juga menjadi penyanyi yang tetap menjaga gitu, tetap menjaga. Amin. Baik itu di kamera maupun di luar kamera, dia selalu jaga hijabnya gitu. Amin. Terus kamu sendiri secara pribadi gimana sih menyikapi cibiran-cibiran itu? Gitu? Kalau sekarang sih aku tergantung konteksnya gimana sih ya, merekanya gimana. Tapi kan namanya manusia ya, terkadang kalau lagi sensitif tuh, kalau yang gak senang pasti ada aja lah gitu. Nyesek gitu. Kok nyesek ya gitu. Cuman pada saat itu kan aku masih umur 16 tahun, jadi apalagi kayak belum ngerti gitu, kesel gitu loh. Hei biduan, apalagi kan kakak kelas, kakak kelas gitu yang cowok-cowok, misal aku jajan ke kantin gitu. Hei biduan lewat nih, apa gitu-gitu. Aku juga Kesel. Kamu cowok aja digituin, apalagi cewek kan, jadi pikirannya pasti tak kemana-mana ya gak sih? Gitu. Kesel sih pada saat itu kesel banget. Kenapa sih? Sampai terakhir aku pernah bilang gitu, emang kenapa kalau jadi biduan? Aku pernah lawan. Ih ngapain marah-marah sih? Apa gitu sama kan? Emang kenapa? Aku dapat duit juga, aku bisa kok, misalnya ibaratkannya aku bisa jajan sendiri dari duitku sendiri, nggak kayak kalian cuma minta dari nongkrong.
kayak gitu pada saat itu. Cuman kalau sekarang sih kayak ya udahlah gitu. Gitu. Karena kan setiap orang punya pilihan masing-masing ya, punya jalan masing-masing juga. Benar. Tapi pernah nggak sih mungkin sebelum juga dangdut, mungkin setelah kamu jadi penyanyi sekarang punya fase-fase yang berat nggak sih dalam hidup? Yang benar-benar kamu sekarang ngerasa bersyukur sekarang udah bisa kayak gini. Pastilah, pasti. Mulai dari perjuangan juga pasti banyak rintangannya. Cuman aku sih benar-benar ngerasain titik terendah aku tuh setelah aku ke Jakarta. Loh, justru setelah ke Jakarta? Setelah aku ke Jakarta. Ada mungkin, apa? Ada hal apa? Mungkin dengan bertambahnya umur ya nggak sih, Nda? Kayak makin berpikir, kok hidup aku kayak gini ya? Kok aku gini-gini aja ya? Kok aku malas-malasan ya? Apa gitu? Makin banyak kayak beban gitu. Aku mulai ngerasain itu setelah aku jauh dari orang tua, namanya ngerantau kan sendiri gitu. Di situ tuh aku baru ngerasa kayak salah pilih teman juga ada gitu, kayak dimanfaatin juga ada gitu. Di situ aku baru ngerasa mulai saat itu pas masih di Setro kalau salah aku, masih di situ. Makanya awal-awal ya. Dekat pertengahan terakhir lah sampai terakhir sebelum aku pindah. Itu tuh aku ngerasa titik terendah aku banget. Mungkin Bang Ridwan tahu banget lah, karena dia selalu nemenin aku gitu. Sampai dia pernah mergokin aku jam 11 malam, aku tuh di kolam renang sendiri gitu. Nggak jelas nggak sih? Nggak tahu, nggak jelas gitu. Stres sendiri. Kurus banget dah. Aku 2019 kurusnya gimana sih? Iya sih. Kurus banget ya nggak sih? Kurus banget. Timbangan aku aja tuh rasanya kayak cuman 37 gitu. Sampai segitunya. 37? Iya. Lebih kurusnya gitu. Kenapa sih sebenarnya? Apa yang kamu pikirin gitu? Kan orang di luar sana tuh pasti ngelihat Nabila tuh orang yang sukses, orang yang banyak duitnya gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Awalnya sih itu aku salah pilih teman. Aku rasanya sih pada saat itu. Sehingga aku kayak membatasi diriku untuk sama kalian juga gitu. Terus ya mulai sadar kayak dimanfaatin, apa gitu. Di situ tuh aku baru ngerasa sebenarnya mungkin kalau aku ceritain ke orang nggak gimana banget sih cerita lu gitu. Cuman pada saat itu aku kayak ngerasa kayak semangatnya tuh nggak ada gitu. Semangatnya gitu nggak ada. Aku begadang terus insomnia, siangnya tidur gitu. Kayak orang nggak ada jiwa. Padahal anak cewek ya nggak sih? Nggak ada jiwa kehidupan gitu loh. Aku mau gimana lagi ya? Cuman alhamdulillahnya pada saat itu punya teman-teman yang baik. Aku baik nggak? Ya, salah satunya Randa gitu kan. Jadi sering diajak, Bil, jangan sendiri-sendiri terus, ayolah ikut kita sekali-sekali gitu. Mulai itu ikut, terus dari hibur terus dideketin sama orang-orang baik juga. Akhirnya mulai tuh aku sih ngerasanya pada saat itu kayaknya gue kayak gini ya karena gue lupa sama Allah gitu. Kayak gue kurang mendekatkan diri sama Allah sih gitu. Yang ngerasa berdosa banget ya nggak sih? Tapi bener nggak sih kalau kita udah sendiri tuh kita baru ngerasa loh apa yang diajarin orang tua dulu. Iya. Terus kita tuh baru benar-benar tahu itu ada istilah-istilah yang dulu kita cuma bisa nyebutin doang sebagai istilah-istilah itu seperti pengkhianatan. Iya. Kalau dari belakang dimanfaatin kayak kamu bilang tadi. Itu benar-benar berasa pada saat kita udah di hidup sini. sendiri. Mungkin kamu mau ngasih tahu teman-teman yang lagi merantau, mungkin baru-baru merantau gitu. Kalau aku sih pesannya buat teman-teman semua, ya bukan aku nyuruh kalian pilih-pilih teman sih. Berteman sama siapa aja boleh, cuman lebih dibatasi aja gitu, dibatasi aja. Kita pasti tahu dong kita nyamannya sama siapa, kita cocoknya sama siapa gitu. Selagi kamu sadar kalau yang kamu jalanin itu baik, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau ada melenceng ke arah yang lain, semoga cepat sadar lah gitu. Dan juga kita pilih lingkungan pergaulan. Iya, pilih lingkungan pergaulan. Berteman boleh sama siapa aja. Dan mungkin kita akan
akan masuk ke lingkungan yang menurut kita kurang baik, ayahku pernah pesan, jangan pernah mau diwarnai, tapi mewarnai. Jangan pernah mau dipengaruhi, tapi kita memberi pengaruh sama orang yang pasti pengaruh positif. Ayahku pernah bilang gitu. Terus, coba kamu sharing dong. Sekarang kan aku udah lihat kamu jadi brand ambassador gitu. Terus FTV, acting lancar gitu, dan dalam waktu dekat aku yakin kamu bakal di layar lebar juga. Amin. Aku yakin. Ya Allah. Kamu gimana sih caranya untuk bangkit dari keterpurukan kamu tadi? Kamu galau sendiri, sedih sendiri, apa jam 11 malam di kolam renang, itu gimana sih cara bangkit? Masih teman-teman kita pengen tahu. Terus setiap malam. Sampai aku mikir, apa aku punya kepribadian ganda ya? Nggak ada kayak itu. gitu. Kebanyakan nonton film. Iya, kebanyakan kan biasa kan gitu. Jadi gimana cara kamu Caranya? bangkit gitu? Ya itu sih, aku memang titik paling alhamdulillahnya gitu. Allah tuh kayak baik banget sama aku gitu. Kayak mendekatkan aku sama orang yang baik gitu, diingetin sholat apa gitu. Di situ aku baru ngerasa. Waktu itu langsung dekat sama bulan Ramadan juga kan. Setelah lidah 2019 kalau nggak salah. Langsung dekat sama bulan Ramadan. Terus tuh kerasa banget ya. Kerasa banget. Oh, aku tahu kenapa selama ini aku kayak gitu. Gitu. Ya karena aku lupa sama Allah. Terus pernah nggak sih kamu curhat sama orang tua? Iya, itu masalahnya. Aku tuh emang deket sama orang tua aku. Aku kalau sama mama aku tuh kayak malah orang kayak temenan apa. Cuman aku tuh nggak kayak punya batasan gitu loh kalau mau cerita. Itu kayak malu, susah ada. Yes. Gitu Aku deh. juga, aku juga gitu. Kamu juga gitu kan, walau sedekat apapun kan. Tapi kalau punya masalah pribadi tuh nggak. Satu lagi aku nggak mau bikin orang tuaku kepikiran. Sama. Kepikiran. Sama juga. Buat teman-teman yang lagi di rantau juga nih, mungkin lagi kuliah atau udah kerja juga, sebisa mungkin kita nyampein berita, ngasih kabar itu yang baik-baik aja. Iya. Yang pahit-pahitnya kita coba Tahan selesaiin sendiri. Karena memang setiap kita menjalani ada suara orang batuk ini ya. Karena kita setiap menjalani kehidupan pasti punya tantangan masing-masing, cobaan masing-masing, ada lika-likunya juga, dan itu memang setiap orang bakal ngerasain itu. Jadi kita tetap aduh sorry ya Bella, ada suara-suara. Jadi kita tetap untuk aduh bentar, minum dulu deh. Oke, minum dulu kita Nanti ya. aku coba cari kesimpulan lagi ya. Ada orang batuk guys. Segar ya, segar minumannya dong. ya. Rumput sama daun. Mm-mm. Balik lagi ke topik. Jadi berdasarkan cerita Nabila tadi kan kita sama-sama belajar bahwa kadang-kadang saat kita sendiri gitu, pikiran-pikiran yang di luar biasa kita pikir itu bakal nongol sendiri. Iya. Mungkin yang seumuran sama kita semua yang beranjak dewasa gitu kan. Ya, masih mencari jati diri juga sih. Banyak sekali yang harus kita jaga gitu. Terutama yang paling penting adalah lingkungan pergaulan. Tadi Nabila sempat bilang dia di lingkungan yang salah pilih teman gitu. Nah, Bukan lingkungannya sih, temennya. teman kan juga lingkungan jadi gimana kita menjaga itu, gimana kita tetap ingat sama pesan-pesan orang tua. Iya. Pesan orang tua apa yang paling kamu ingat dan kamu jadiin pegangan pada saat di Jakarta? Kalau pesan sih pastinya orang tua baik-baik semua untuk anaknya. Cuman aku yang paling aku sesali itu orang tua aku tuh baik banget Aku ngerasanya baik banget sama aku. Pasti lah ya, setiap orang tua pasti baik. Karena jujur orang gue selama aku di Jakarta, orang tua aku nggak pernah kayak kamu kemana, kamu ini, kamu sama siapa aja, nggak boleh, kamu jangan pulang-pulang malam ya, nggak pernah kayak gitu. Malah dia kayak sekarang ini udah hidup kamu, ini keinginan kamu udah sekarang udah dirantau orang sendiri, tolong jaga kepercayaan. Cuman itu aja. Apapun yang kamu lakukan, Ina ama yakin itu yang kamu mau gitu. Cuman tolong jaga kepercayaan. Itu doang sih. Aku kayak ngerasa pada saat itu. Kamu ngerasa dilepasin nggak sih sama orang tua? Ngerasa nggak dipeduliin lagi gitu? Enggak sih. Enggak. Alhamdulillahnya enggak. Cuman aku ngerasa pada saat itu aku udah, orang tua aku baik banget sama aku gitu loh. Udah kasih kepercayaan sama aku. Aku nggak boleh kecewain gitu. Aku nggak boleh kecewain.
bener sih. Kalau cerita di rantau gitu ya, Kangen ya? cerita Jadinya. kerja gitu kangen ya. Aku udah lama nggak pulang, dari Januari aku belum pulang. Untung baru pulang sih. Dan pada saat kita sendiri gitu di rantau orang, kita benar-benar baru ngerasain yang namanya didikan orang tua itu maksudnya apa sih gitu. Tujuannya apa sih pada saat kita sendiri dan nggak punya siapa-siapa, itu yang bakal selalu jadi pegangan kita. Buat teman-teman juga yang mungkin yang masih sekolah, mungkin ya masih di bangku SMA atau udah merencanakan merantau atau masih tinggal sama orang tua, jangan pernah sekali-kali untuk kesel. Ya. Kesel mungkin gedek, sebagai anak kita pasti ada ngerasain. Apalagi kalau dimarahin ya, pasti ada. Tapi sebisa mungkin untuk tidak melontarkan kata-kata kasar, untuk membantah gitu loh. Karena percaya atau tidak, pada saat sendiri banyak banget nanti yang datang, dan itu yang bakal selalu diingat, dan itu sangat berguna sekali saat kita udah nggak punya siapa-siapa gitu. Saat kita ditimpa masalah, pada saat sebelumnya kita cuma mikirin ya udah besok sekolah, besok mau makan pulang tinggal makan, dulu segala gitu. macam. Dan sekarang kalian harus mikir gimana caranya bikin uang ini berguna, gimana caranya bisa bantu orang tua juga gitu. gimana caranya supaya aku tetap berkembang, gimana caranya supaya aku bisa memanage keuangan, memanage diri sendiri, memanage bisnis, mungkin nantinya memanage lingkungan kerja dan lain sebagainya. Dan itu semua bakal datang terus menerus. Buat kalian semua juga, jangan anggap kalian lihat Nabila seperti santai, senyum, banyak Semuanya duitnya. punya pikirannya, punya Yeah. ya. Karena kita sebagai apa ya, sebagai public figure, entertainer lah kita nyebutnya, entertainer, untuk tampil di kamera itu memanglah harus menyenangkan. Iya. Seakan-akan nggak ada beban, kehidupan kita tuh emang bahagia karena memang tujuannya untuk menghibur, dan ya semoga bisa terhibur di rumah gitu loh. Padahal kan di luar itu kita semua manusia biasa. Pokoknya Randa mau ngucapin aja buat teman-teman semuanya, semangat kejar cita-citanya, kejar apapun itu, bermimpilah setinggi-tingginya, seluas-luasnya, karena semua yang kita inginkan, semua yang kita bayangkan biasanya bakal terjadi kalau kita yakin dan percaya. Dan jangan lupa juga sama orang tua. Benar. Aku setuju sama yang kamu bilang tadi. Bermimpilah setinggi-tingginya. Karena aku dulu juga pasti kan jadi artis kayak gini, mimpi walaupun Tapi alhamdulillah mimpi yang jadi kenyataan. karena apa? Karena yakin, karena percaya, dan jangan lupa orang tua. Benar dong. Tepuk tangan dong. Kelihatannya emang ngobrol ringan ya, tapi kalau kalian dengerin banget dengan seksama, ini banyak pesan-pesan terutama buat orang tua di luar sana yang punya anak di perantauan, mungkin yang kita rasain kurang lebih seperti itulah. Dan juga buat teman-teman semuanya, jangan lupa ditonton ini, diulang-ulang, dicerna-cerna. Oke Nabila. Oke. Terima kasih udah hadir ke Canda. Udah. Aku senang banget loh, aku nggak nangis. Sengaja aku. Karena kamu nggak bisa korek-korek aku. Oh, bukan nggak bisa. Nggak Tapi aku bisa. sengaja hari ini buat santai-santai Iya, gitu. benar. Bisa nggak selalu pakai nangis gitu kan? Benar. Pasti ada pesannya juga gitu. Terima kasih udah mau mencoba minuman rumput dan sayur daun ini ya. ini Rumput daun. yang nanti bakal ada mereknya kalau ada sponsor. Dan sekarang seperti semua bintang tamu yang hadir di Canda dan siapapun nanti yang akan kesini, mereka semua harus masang ekspresi yang paling jelek yang tidak pernah dilihat orang sebelumnya. Aduh, aku udah jelek enggak? Aku udah pasang ekspresi yang paling jelek. Udah siap belum? Kalau udah siap nanti lihatnya ke kamera sana. Oh gitu. Iya. Nanti aku hitung 1 sampai 3, kamu pasang ekspresi yang paling jelek. Oke? Putar ke sana. Sekarang aku bakal hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga kamu pasang ekspresi yang paling jelek. Siap? Siap. 1, 2, 3. Oke. Akhirnya semua bintang tamu nurut sama saya. Aku mah nggak takut kelihatan jelek. Terus, ya, maksud kamu faul gitu? Oh. Astagfirullah, kamu nggak ada ngomong loh. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan semoga kalian bisa mengambil makna-makna dan sisi-sisi positif dari video ini, dan yang kurang baik atau negatif buang jauh-jauh. Dan juga
Randa dan Nabila mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pengucapan, tutur kata, ataupun sikap dan perilaku yang kurang berkenan mohon dimaafkan karena ketidaksempurnaan adalah milik manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan juga tentunya Randa dan seluruh tim MF Production yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di Canda episode selanjutnya. Bye bye. Bill, joget dulu. Makasih juga udah undang aku ke sini. Oh iya dong. Nabila ada